You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time, no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafli Nur Rahman akan menjelaskan macam-macam struktur sosial. Yang pertama adalah struktur sosial terbuka. Dikatakan apabila struktur sosial itu mengalami proses perubahan yang dapat terjadi setiap saat dan digantikan oleh setiap orang. Dan struktur sosial terbuka ditandai dengan lancarnya komunikasi di semua tingkatan. Contohnya seperti pergantian raja di sebuah kerajaan atau kasta. Yang kedua adalah struktur sosial tertutup. Struktur sosial tertutup adalah struktur masyarakat yang ditandai dengan adanya kedudukan-kedudukan yang cenderung tetap adanya, perombakan atau perubahan yang bersifat bebas dan terbuka. Struktur masyarakat yang tertutup ditandai dengan tidak lancarnya komunikasi maupun vertikal ataupun horizontal dari komponen masyarakat yang ada. Dari sumber lain juga mengatakan struktur sosial tertutup adalah sebuah sistem struktur sosial di mana seorang atau kelompok yang menjadi anggota masyarakat cukup sulit untuk merubah tingkatan kelas sosialnya. Hal tersebut disebabkan beberapa hal seperti kelas sosialnya yang masih menerapkan sistem kelas sosial berdasarkan garis keturunan atau garis kelahiran. Contohnya seperti pada masyarakat Bali. Terdapat 4 kasta di Bali, yaitu Sundra, Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Dalam hal ini, masyarakat Bali menempati kasta tertentu sejak dilahirkan. Oleh karena itu, orang yang sudah menempati kasta tertentu cukup sulit untuk merubah tingkatan kastanya ke kasta yang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Garing Khalil Darmawan, saya di Jakarta, akan menjelaskan tentang fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial dalam sosiologi baik yang berkaitan dengan diferensiasi sosial maupun stratifikasi sosial adalah untuk menjaga dan menciptakan proses agar kita berjalan secara harmonis. Berikut ini adalah fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial pertama adalah instrumen untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi struktur sosial sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan bersama dapat dilihat pada operasionalisasi organisasi. Dalam organisasi, individu yang terlibat menempati posisinya masing-masing. Peran yang dimainkan tiap posisi mempengaruhi satu sama lain sehingga terbentuk hubungan saling ketergantungan. Visi organisasi selalu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Disinilah struktur yang menjadi alat untuk mencapai tujuan. Tanpa struktur, proses mencapai tujuan bersama akan mengalami hambatan kalau tidak gagal. Begitu pula struktur sosial dalam masyarakat yang berbentuk diferensiasi atau stratifikasi. Masing-masing individu berbeda baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, meski berbeda, ada keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan itulah yang membentuk dinamika sosial masyarakat. Yang kedua, alat penunjuk identitas. Struktur sosial juga berfungsi sebagai alat penunjuk identitas individu atau kelompok. Semisal, dalam diferensiasi sosial, kita menyebut diri kita sebagai orang Sunda. Ketika pergi ke Australia, kita bertemu orang Cina. Warna kulit kita berbeda. Kita berada dalam struktur sosial yang berbeda. Sebagai orang Sunda, kita memiliki ciri-ciri warna kulit yang berbeda dengan orang Cina. Logat bahasanya pun berbeda. Perbedaan ini menjadi alat petunjuk identitas tentang siapa kita. Dalam stratifikasi sosial juga demikian. Misalnya, kamu seorang bos dan kamu karyawan.
struktur sosial kamu berada di lapisan atas, sedangkan tetanggamu di bawah. Struktur tersebut menjadi penanda identitasmu. Yang ketiga, penjaga norma sosial. Fungsi struktur sosial sebagai penjaga norma sosial dapat dilihat pada perilaku keseharian orang-orang yang menempati posisi sosial tertentu. Sebagai contoh, seorang siswa yang menyadari dirinya sebagai siswa, belajar pada malam hari sebelum tidur. Perilaku untuk belajar merupakan hal yang normal bagi siswa. Struktur sosial yang menandai dirinya sebagai seorang siswa mendasari perilakunya untuk belajar. Di sini, struktur sosial berfungsi untuk menjaga norma sosial siswa, yaitu belajar. Contoh lain, seorang polisi lalu lintas yang menyadari dirinya sebagai petugas yang bertanggung jawab mengatur keamanan dan ketertiban lalu lintas. Profesinya sebagai seorang polantas merupakan menempatkan dirinya pada struktur sosial tertentu. Ketika ada pengendara sepeda motor tak bersalah namun dihentikan dan ditilang, polantas tersebut telah melakukan pelanggaran norma. Jika sadar akan posisinya dalam struktur sosial, maka perilakunya akan patuh pada norma sosial. Yang keempat, pemersatu unit sosial yang berbeda. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai pemersatu. Fungsi struktur sosial sebagai pemersatu dapat dilihat pada misalnya peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda pada masa itu sadar akan perbedaan identitas suku, bahasa, dan bangsa yang disayangnya. Struktur diferensiasi tersebut justru berhasil menjadi pengikat demi memberikan cita-cita bersama. Yang kelima, petunjuk tingkah laku. Fungsi struktur sosial yang juga terlihat jelas dalam keseharian adalah sebagai petunjuk tingkah laku manusia, terutama ketika berhubungan dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika bertemu dengan seorang profesor di kampus, kita menyadari posisi sosial seorang profesor, maka ketika bertemu dan berbicara, kita bertingkah laku sebagaimana bertingkah laku kepada profesor sesuai norma yang berlaku. Ketika kita bertemu seseorang di jalan, namun karena kita tidak mengetahui posisi orang tersebut dalam struktur sosial, kita kebingungan bagaimana bertingkah laku yang tepat. Sebagai contoh, teman saya pernah ngobrol dengan orang lain tentang kesehatan tanpa menyadari bahwa yang diajak sebenarnya adalah ahli kesehatan. Ketika belakangan baru menyadari bahwa yang diajak bicara lebih tahu daripada dirinya. Dia merasa malu dan menyesal karena teringat tingkah lakunya ketika berbicara. Fungsi struktur sosial sebagai petunjuk tingkah laku sering kita lihat bahkan mengalami dengan keseharian. Mungkin videonya sampai sini aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.